Berapa banyak pria usia 55 plus yang diam-diam merasa cemas setiap kali menyadari Mr. P tidak sekuat dulu? Banyak yang bertanya dalam hati, ini karena usia atau ada penyakit yang belum terdeteksi? Yang jarang disadari, perubahan kecil pada Mr. P sering menjadi sinyal awal kondisi kesehatan yang lebih besar, bahkan sebelum gejala lain muncul. Saya Dr. Indri. Dalam praktik sehari-hari, tidak sedikit pasien lansia yang datang bukan karena nyeri dada atau pusing, tapi karena satu keluhan yang terasa sangat pribadi. Dari obrolan itulah, sering terungkap masalah tekanan darah, gula darah, atau kolesterol yang sudah lama tidak terkontrol. Banyak yang terkejut saat tahu, tubuh sebenarnya sudah memberi peringatan lebih awal lewat Mr. P. Coba Bapak ingat kembali, apakah akhir-akhir ini tubuh lebih cepat lelah, tidur tidak nyenyak, atau gairah menurun drastis? Jika iya, bisa jadi itu bukan kebetulan. Data medis menunjukkan gangguan aliran darah dan hormon sering muncul lebih dulu sebagai masalah vitalitas sebelum berkembang menjadi penyakit serius. Video ini saya buat bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar Bapak lebih peka terhadap sinyal tubuh sendiri. Karena dari pengalaman saya, pasien yang cepat sadar dan mau berubah justru bisa mempertahankan kualitas hidup yang baik hingga usia lanjut. Mari kita bahas bersama apa yang sebenarnya terjadi di balik Mr. P yang mulai melemah dan langkah aman apa yang bisa dilakukan mulai hari ini. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Saya sering bertemu bapak-bapak usia 55 tahun ke atas yang datang dengan wajah ragu-ragu. Mereka bilang, "Dok, saya tahu ini mungkin wajar karena usia, tapi kok rasanya berbeda ya? Saya tidak sekuat dulu." Awalnya, banyak yang merasa ini hanya soal usia yang bertambah. Padahal, ada cerita lebih besar di baliknya. Saat pertama kali saya mendengar keluhan seperti ini, saya langsung teringat pada salah satu pasien saya bernama Pak Agus. Dia seorang pensiunan guru yang dulu sangat aktif. Setiap pagi, dia lari kecil 30 menit, mengurus taman rumah, dan setiap sore berkebun. Suatu hari ia datang ke klinik dengan wajah cemas. "Dok, setiap pagi saya biasa kuat, tapi belakangan ini Mr. P saya tidak bisa ereksi sekuat dulu. Apa ini tanda saya sudah tua?" katanya sambil tertawa canggung. Saya pun mengajaknya duduk, mulai tanya tentang kesehariannya, gaya hidup, dan riwayat kesehatannya. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, bukan hanya Mr. P yang berubah. Tekanan darah dan gula darahnya pun tidak stabil. Saya jelaskan bahwa apa yang ia alami bukan semata akibat bertambahnya usia. Penelitian kesehatan dari National Institutes of Health di Amerika Serikat menyebutkan bahwa penurunan fungsi ereksi pada pria seiring bertambahnya usia sering berkaitan dengan faktor lain seperti sirkulasi darah yang menurun, kadar hormon testosteron yang turun, stres, serta penyakit yang tidak terkontrol seperti diabetes dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini bukan sekedar tua jadi lemah, ada proses dalam tubuh yang terjadi lebih dini, kadang tanpa gejala yang jelas, dan ereksi bisa menjadi salah satu sinyalnya. Aliran darah yang baik adalah kunci utama fungsi ereksi. Jantung harus memompa darah dengan lancar, pembuluh darah perlu dalam kondisi sehat, dan kadar hormon testosteron perlu seimbang. Saat ada salah satu masalah di sistem ini, tubuh memberi sinyal. Mr. P yang melemah adalah salah satunya. Di dunia medis, kondisi ini sering disebut disfungsi ereksi. Data dari Healthline menunjukkan pentingnya mengenali hal ini sejak awal agar bukan hanya kualitas hidup yang terjaga, tetapi juga kesehatan secara keseluruhan. Banyak pasien yang awalnya merasa ini hanya urusan performa, namun setelah diperiksa, ditemukan bahwa gula darah mereka tinggi atau tekanan darah selalu di atas normal.
Salah satu pasien lain, Pak Budi, baru sadar saat cek kesehatan bahwa kolesterolnya tinggi dan sudah menyebabkan penyumbatan pembuluh darah kecil. Begitu kolesterolnya dikendalikan dan gaya hidupnya dibenahi, tidak hanya kualitas ereksinya yang membaik, tapi energi dan mood hariannya pun meningkat. Anda boleh saja berkata, ini cuma usia, tapi tubuh berbicara lebih dari itu. Tubuh kita adalah sistem besar yang saling terhubung. Ketika ada bagian yang tidak berfungsi optimal, bagian lain ikut merasakan efeknya. Mr. P hanyalah salah satu indikator, tapi bukan satu-satunya. Fungsi ereksi yang menurun sering muncul bersamaan dengan penurunan stamina, cepat lelah, gangguan tidur, dan suasana hati yang berubah. Ini semua bukan kebetulan. Saya ingin Bapak tahu bahwa perubahan ini bisa dicegah, dikontrol, dan diperbaiki. Tubuh bukan mesin yang rusak otomatis saat usia bertambah. Banyak pasien saya yang usia 60-an, bahkan 70-an, melaporkan kehidupan yang aktif dan sehat setelah mereka memperbaiki pola hidup, mengatur tekanan darah, mengendalikan gula darah, serta menjaga berat badan mereka. Hal ini juga didukung oleh penelitian dunia yang menunjukkan bahwa gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, makan makanan bergizi, tidur cukup, serta manajemen stres berperan besar pada fungsi seksual dan kesehatan secara umum. Jadi, jika Bapak merasa ada perubahan pada Mr. P, jangan langsung disalahkan hanya pada usia. Ayo lihat lebih luas lagi. Ini mungkin sinyal dari tubuh yang patut diperhatikan. Saya di sini akan membimbing Bapak memahami apa yang terjadi, apa yang perlu dicek, dan apa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kualitas hidup tetap tinggi. Kesehatan bukan cuma diukur dari satu hal, tetapi dari keseimbangan seluruh sistem tubuh. Mari kita cari tahu bersama bagaimana menjaga keseimbangan itu tetap optimal. Ketika seorang pasien bernama Pak Darto duduk di ruang konsultasi saya, matanya tampak sedikit takut, namun berusaha tersenyum. "Dok, akhir-akhir ini Mr. P saya sering gagal bangun saat dibutuhkan. Ini cuma urusan usia, bukan?" tanyanya pelan. Cerita seperti itu sebetulnya bukan sekedar keluhan performa. Banyak penelitian medis di seluruh dunia menunjukkan bahwa masalah ereksi sering menjadi tanda dari kondisi kesehatan lain yang lebih serius. Sebelum menjawab, saya ajak Pak Darto untuk bicara dari hati ke hati. Saya bilang bahwa tubuh kita adalah sistem besar yang saling terhubung. Saat aliran darah terganggu atau hormon tidak seimbang, organ tubuh yang paling sensitif sering memberi tanda duluan. Salah satu yang paling sensitif terhadap aliran darah adalah Mr. P. Untuk ereksi terjadi, diperlukan aliran darah yang lancar ke jaringan penis. Jika pembuluh darah tersumbat atau jantung tidak memompa darah dengan baik, ereksi bisa terganggu. Cerita Pak Darto mencerminkan apa yang sering terjadi pada banyak pasien pria seusianya. Banyak yang mengira perubahan pada Mr. P hanyalah bagian dari penuaan. Padahal, menurut European Urology Association dan Jurnal Kesehatan Internasional, disfungsi ereksi bisa menjadi indikator awal penyakit kardiovaskular, diabetes, dan gangguan pembuluh darah. Aliran darah yang terganggu bukan hanya berdampak pada fungsi seksual, tetapi juga bisa menjadi tanda pembuluh darah jantung dan otak mulai bermasalah. Saya ingat saat pertama kali memeriksa tekanan darah dan gula darah Pak Darto. Tekanan darahnya tinggi, dan gula darahnya menunjukkan gejala diabetes tipe 2 yang belum terdiagnosis. Ia terkejut, karena selama ini dia merasa baik-baik saja. Padahal kondisi ini sudah mempengaruhi fungsi aliran darahnya lebih dari 1 tahun. Dokter di Amerika dan Eropa juga menemukan pola yang sama di banyak pasien mereka. Disfungsi ereksi sering muncul beberapa tahun lebih awal sebelum gejala penyakit jantung terasa nyeri dada atau sesak nafas muncul. Ini karena pembuluh darah di penis lebih kecil sehingga lebih cepat menunjukkan tanda sumbatan dibandingkan pembuluh darah jantung. Beberapa pasien lain juga bercerita bahwa ereksinya mulai melemah setelah bertahun-tahun hidup dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Tekanan darah tinggi menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit.
Akibatnya, darah tidak bisa mengalir dengan lancar. Penelitian dari Mayo Clinic menyatakan bahwa pembuluh darah yang sehat adalah kunci utama, tidak hanya untuk fungsi seksual, tetapi juga untuk kesehatan jantung dan organ lainnya. Saat aliran darah terganggu, bukan hanya performa yang menurun, tetapi resiko serangan jantung dan stroke juga meningkat. Selain itu, kadar gula darah yang tinggi karena diabetes juga merusak pembuluh darah kecil dan saraf. Saya pernah merawat seorang pasien yang awalnya datang hanya karena lemah ereksi. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa saraf di area genitalia sudah mulai kurang sensitif akibat kadar gula yang tak terkontrol. Kondisi ini bukan hanya membuat ereksi sulit terjadi, tetapi juga berpengaruh pada kepuasan seksual dan kualitas kehidupan secara keseluruhan. Ada juga pasien yang gula darahnya sudah tinggi, tapi tidak merasakan gejala klasik seperti sering haus atau sering buang air kecil. Ia hanya merasa cepat lelah dan performanya menurun. Ini membuktikan bahwa perubahan fungsi ereksi bisa jadi sinyal tubuh jauh sebelum gejala lain muncul. Kondisi seperti ini bukan hal yang harus ditakuti. Justru dengan mengenali tanda lebih awal, kita bisa mengambil langkah nyata untuk mencegah penyakit yang lebih serius. Langkah pertama adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Tekanan darah, gula darah, kadar kolesterol, dan fungsi jantung perlu dicek secara rutin. Banyak studi kesehatan menggarisbawahi pentingnya deteksi dini. Misalnya, sebuah studi di Journal of Sexual Medicine menunjukkan bahwa pria dengan disfungsi ereksi memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung dalam 5-7 tahun berikutnya. Informasi ini tidak untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata bahwa tubuh kita berbicara melalui gejala yang kadang kita anggap sepele. Saat kami membahas hasil pemeriksaan, saya selalu tekankan pada pasien bahwa perubahan kecil pada tubuh bukan hal yang harus diabaikan. Mr. P yang melemah bisa menjadi alarm kesehatan yang perlu didengarkan. Kita bisa membuat perubahan signifikan dengan pemeriksaan rutin, pengaturan diet, aktivitas fisik teratur, dan pengelolaan kondisi seperti tekanan darah dan diabetes. Dengan demikian, bukan hanya performa yang membaik, tetapi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kunci utamanya adalah memahami bahwa tubuh memberi tanda lebih awal agar kita bisa mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Saya bertemu dengan banyak pasien yang awalnya datang bukan karena mereka sadar akan risiko kesehatan besar, tetapi karena sesuatu yang terasa sangat pribadi. Salah satunya adalah cerita pasien bernama Pak Herman, seorang pensiunan pegawai negeri yang dulu rajin berkebun dan bermain catur setiap sore. Selama bertahun-tahun, ia merasa sehat dan bugar, sampai suatu hari dia mulai merasa ereksinya tidak seperti dulu. Bukan hanya itu, energi hariannya juga menurun, cepat merasa letih dan kadang susah tidur. Dalam pembicaraan awal, Pak Herman mengatakan bahwa ini adalah bagian normal dari penuaan. Namun setelah saya tanyakan tentang gaya hidupnya, mulai dari aktivitas harian hingga pola makan, jelas bahwa beberapa kebiasaan kecil yang ia anggap sepele justru memberi dampak besar bagi kesehatan tubuhnya. Hal ini sejajar dengan penelitian dari Hartford Health Publishing yang menekankan bahwa gaya hidup sangat menentukan kualitas hidup, termasuk fungsi seksual pria. Banyak penyakit yang berkembang perlahan karena kebiasaan sehari-hari, tanpa gejala yang mencolok, sampai akhirnya tubuh memberikan tanda melalui perubahan yang kita rasakan. Satu kebiasaan yang sering saya temui adalah kurangnya aktivitas fisik. Banyak pasien lansia merasa bahwa karena mereka sudah tidak bekerja lagi, aktivitas mereka pun berkurang drastis. Padahal, tubuh tetap membutuhkan gerak setiap hari untuk menjaga sirkulasi darah dan membuat jaringan tubuh tetap sehat. Aliran darah yang lancar sangat penting untuk ereksi. Jika Anda terlalu lama duduk atau jarang bergerak, pembuluh darah akan malas bekerja secara optimal. Mayo Clinic menyatakan bahwa olahraga ringan seperti berjalan cepat, berenang,
atau bersepeda setidaknya 30 menit per hari bisa meningkatkan fungsi pembuluh darah. Ini bukan hanya berdampak pada stamina seksual, tetapi juga kesehatan jantung dan metabolisme secara keseluruhan. Masalah lain yang sering muncul adalah pola makan yang kurang seimbang. Saya sering mendengar pasien berkata, "Ah dok, saya hanya makan nasi dan lauk biasa saja." Nyatanya, apa yang kita makan sangat mempengaruhi tubuh secara sistemik. Pola makan tinggi gula, lemak jenuh, dan rendah serat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan kolesterol tinggi. Semua ini berdampak langsung pada aliran darah. Satu penelitian yang dipublikasikan oleh American Heart Association menunjukkan bahwa diet yang kaya sayuran, buah-buahan, biji-bijian, ikan, dan lemak sehat seperti omega 3 dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Pembuluh darah yang sehat artinya aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke Mr. P, lebih optimal. Stres juga ikut berperan besar. Banyak pasien lansia yang meskipun sudah pensiun, tetap memiliki beban pikiran soal keuangan, keluarga, atau kesehatan. Stres berkepanjangan mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh. Kortisol, hormon stres yang terus tinggi, bisa mengganggu produksi testosteron, hormon yang penting bagi fungsi seksual pria. Penelitian dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mencatat bahwa stres kronis berdampak negatif pada kadar testosteron, dan ini berdampak langsung pada libido dan ereksi. Saya juga sering menanyakan soal tidur. Banyak yang merasa tidur mereka tetap cukup karena sudah tidak bangun pagi untuk bekerja. Namun, kualitas tidur itu tidak sama dengan kuantitas tidur. Tidur yang tidak nyenyak atau sering terbangun akan mengganggu regenerasi tubuh, termasuk keseimbangan hormon. Sleep Foundation merekomendasikan tidur 7-8 jam per malam. Tidur cukup membantu tubuh memperbaiki sel-sel dan menstabilkan hormon yang berperan pada gairah dan fungsi ereksi. Ketika saya jelaskan semua hal ini kepada pasien seperti Pak Herman, mereka mulai menyadari bahwa masalah yang mereka anggap sepele justru punya peran besar. Ketika beliau mulai rutin berjalan 30 menit setiap pagi, mengubah makanannya menjadi lebih banyak sayur dan buah, serta memastikan tidur cukup setiap malam, perubahan itu nyata. Energi hariannya meningkat, peredaran darahnya terasa lebih lancar, dan secara bertahap ereksinya pun menunjukkan perbaikan. Ini bukan perubahan instan, perlu konsistensi dan kebiasaan sehat yang dijalani setiap hari. Bukan hanya untuk ereksi, tetapi untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawa dampak besar. Saat tubuh Anda menjadi lebih sehat, aliran darah meningkat, hormon lebih seimbang, dan energi harian meningkat. Dan itu membuat kualitas hidup menjadi lebih baik. Bukan hanya di satu aspek, tetapi di banyak sisi kehidupan. Kebiasaan sehari-hari yang tampaknya sederhana, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga kesehatan Anda. Jadi, mari mulai dari langkah kecil hari ini, karena tubuh Anda berbicara melalui setiap perubahan yang Anda rasakan. Dan jika kita mendengarkannya, kita bisa membuat perubahan yang nyata. Sebelum kita bicara solusi, izinkan saya bercerita tentang seorang pasien lain yang bernama Pak Yusuf. Usianya sudah 60 tahun, dan beliau datang dengan satu kekhawatiran besar. "Dok, saya merasa Mr. P saya melemah, padahal dulu saya masih aktif sekali," katanya lirih. Wajahnya tampak serius, bukan sekedar khawatir tentang performa intimnya, tetapi ia merasa ini telah mengurangi kualitas kehidupannya. Saya ajak beliau duduk, lalu mulai berdiskusi tentang keseharian dan pola hidupnya. Setelah mendengar cerita beliau, saya jelaskan bahwa masalah seperti yang beliau alami bukan hanya sekedar urusan satu organ tubuh. Ini berkaitan dengan kondisi tubuh secara keseluruhan. Untuk memahami langkah yang aman dan efektif, perlu pendekatan menyeluruh, bukan mencari solusi instan yang hanya berfokus pada gejala saja. Ada banyak informasi medis terpercaya dari Organisasi Kesehatan Dunia seperti World Health Organization atau WHO, Mayo Clinic, dan Johns Hopkins Medicine yang menekankan pentingnya pendekatan gaya hidup sehat
untuk menjaga kualitas kesehatan pria secara umum dan fungsi seksual secara khusus. Hal pertama yang saya sarankan kepada Pak Yusuf adalah pemeriksaan medis lengkap. Pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan fungsi jantung adalah langkah awal yang penting. Banyak pasien yang awalnya datang hanya karena keluhan ereksi, ternyata setelah diperiksa, ditemukan kadar gula darah yang tinggi atau tekanan darah yang sudah tidak stabil. Mengetahui kondisi ini lebih awal memungkinkan kita mengambil tindakan sebelum masalah menjadi lebih serius. WHO menyatakan bahwa deteksi dini penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi dapat secara signifikan mencegah komplikasi lebih lanjut, termasuk gangguan pembuluh darah dan saraf. Selain pemeriksaan rutin, pola makan sehat adalah fondasi besar yang sering diabaikan. Saya menceritakan pada Pak Yusuf bagaimana diet Mediterranean yang terdiri dari banyak sayur dan buah, biji-bijian, ikan, kacang, serta minyak zaitun dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Penelitian dalam Journal of the American College of Cardiology menyebutkan bahwa pola makan seperti ini telah dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung dan diabetes, serta meningkatkan aliran darah yang sehat. Ketika pembuluh darah bekerja dengan baik, aliran darah ke seluruh tubuh termasuk ke organ reproduksi juga lebih optimal. Aktivitas fisik juga menjadi poin penting yang saya tekankan. Bukan berarti harus latihan berat di gym, tetapi gerakan sederhana yang dilakukan rutin setiap hari, seperti berjalan cepat, senam ringan, atau berenang, bisa memberikan dampak besar. Mayo Clinic merekomendasikan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik moderat tiap minggu. Hal ini membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengendalikan berat badan, serta meningkatkan energi dan kinerja jantung. Banyak pasien yang setelah rutin berjalan pagi merasa bukan hanya stamina intimnya meningkat, tetapi napas terasa lebih ringan dan tidur pun lebih nyenyak. Manajemen stres adalah bagian yang sering terlupakan. Saya jelaskan bahwa stres kronis dapat memengaruhi hormon testosteron dan meningkatkan kadar hormon kortisol yang bisa mengganggu keseimbangan hormon pria. Banyak pasien yang merasa tidak punya waktu untuk relaksasi. Untuk itu, saya ajarkan teknik pernafasan sederhana dan anjuran melakukan kegiatan yang mereka nikmati, seperti berkebun, membaca, atau berkumpul dengan keluarga. Penelitian dalam Journal of Clinical Psychology menemukan bahwa aktivitas yang menenangkan pikiran membantu menurunkan tingkat stres dan secara positif memengaruhi suasana hati dan kualitas hidup. Kualitas tidur juga menjadi penentu besar kesehatan kita. Tidur cukup membantu tubuh memperbaiki sel-sel dan menyeimbangkan hormon. American Sleep Foundation menyarankan 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam. Tidur yang baik bukan hanya soal durasi, tetapi juga soal konsistensi waktu tidur dan bangun. Banyak pasien yang merasa tidurnya cukup karena lama di tempat tidur, tetapi sebenarnya sering terbangun di malam hari. Ini sangat berpengaruh pada energi dan kebugaran tubuh secara keseluruhan. Saya juga selalu mengingatkan pasien saya bahwa obat-obatan yang dijual bebas atau klaim obat kuat yang tidak terverifikasi bisa membawa resiko besar. Banyak produk yang menjanjikan hasil instan justru memiliki efek samping bagi jantung dan tekanan darah. Selalu berkonsultasi dengan tenaga medis adalah langkah paling aman. Setelah menjalankan rutinitas pemeriksaan, perbaikan pola makan, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, dan tidur yang berkualitas, saya melihat perubahan yang luar biasa pada pasien seperti Pak Yusuf. Energinya meningkat, tekanan darahnya lebih stabil, ia merasa lebih sehat secara keseluruhan, dan yang paling penting, kekhawatirannya mulai berkurang karena ia tahu apa yang harus dilakukan setiap hari. Kunci dari segala upaya ini bukan perubahan drastis dalam satu malam, tetapi konsistensi menjalani gaya hidup sehat. Ketika tubuh diperhatikan secara menyeluruh, manfaatnya dirasakan tidak hanya pada satu aspek, tetapi pada kualitas hidup secara umum. Kesadaran dan tindakan nyata dimulai dari hari ini, bukan besok. Dan saya akan selalu berdiri di sisi bapak-bapak sekalian untuk membantu memahami tubuh dan menjaga kesehatan dengan cara yang aman dan efektif. Sebelum saya akhiri,
saya ingin mengingatkan satu hal penting. Kesehatan di usia 55+ bukan tentang kembali muda, tapi tentang tetap berdaya, mandiri, dan menikmati hidup dengan tubuh yang lebih sehat. Jangan abaikan sinyal kecil dari tubuh, karena seringkali dari situlah masalah besar bisa dicegah lebih awal. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau teman seusia. Bisa jadi apa yang kita bahas hari ini adalah jawaban dari kegelisahan mereka yang selama ini dipendam sendiri. Jangan lupa tuliskan kota asal Bapak di kolom komentar. Saya senang sekali membaca cerita dan pengalaman Anda. Terus ikuti channel Lansia Sehat Abadi dengan menekan subscribe dan like agar edukasi kesehatan seperti ini bisa terus hadir dan menjangkau lebih banyak orang. Ingat, menjaga kesehatan adalah bentuk sayang pada diri sendiri dan keluarga. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menonton. Tetap jaga pola hidup sehat, dengarkan tubuh Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.